Kejadian itu membuat Taeyong terpukul. Dia trauma secara batin dan fisik. Dia banyak menjalani operasi untuk kesembuhannya, bahkan dia koma selama 1 bulan. Taeyong membayar asuransi jiwa kepada korban-korban kecelakaan saat itu dan menyuap pihak polisian dan saksi yang berada di lokasi kejadian akan amar dan tidak mendekam di penjara. Setelah sembuh, maka dari itu Taeyong bisa aman hingga saat ini. Ian meletakkannya di atas meja. Sajanim, silakan sarapan dulu. Ucap Ian sambil duduk di pinggir ranjang. Taeyong berdeham dan meraih mabuk tersebut. Dia menatap Ian yang sedang memainkan ponselnya. Sebenarnya dia tidak ingin makan sendiri, tapi bagaimana cara menyuruhnya? Ian menarik arah Taeyong yang tak kunjung makan buburnya. Sajanim, kenapa? Apakah Anda tak suka karena seperti itu? Hanya saja aku malas makan sendiri, jadi aku. Dia menaikkan sebelah alisnya menunggu lanjutan. Jadi aku yang disuapi, cepat suapi, ucap Taeyong sambil meletakkan mangkuk buburnya di dekat Ian. Ian datar senyum kecil dan menggelengkan kepalanya pelan. Baiklah, aku suapi, tapi Anda harus menghabiskan buburnya. Taeyong mengangguk. Sudah berapa kali aku katakan jangan bicara formal saat seperti ini, kita tidak di kantor. Dia merasa risih. Ian lalu memanggil Sajanim, padahal dia lebih senang lagi memanggil namanya. Baiklah Taeyong, sekarang makan buburnya, ucap Ian sambil melompat sendoknya ke arah mulut Taeyong. Pria itu membuka mulutnya dan menerima suapan dari tangan Ian. Mata Taeyong tak lepas dari wajah cantik itu. Jika seperti ini, dia rasanya ingin sakit selalu agar diperhatikan. Ian tersibuk karena perkataan Taeyong, namun dia mencoba menyembunyikan suap demi suap bubur tersebut masuk ke dalam mulut Taeyong hingga mangkuknya kosong. Ian mengambil gelas air putih dan memberikannya kepada Taeyong. Taeyong, setelah ini aku akan berangkat ke kantor. Tidak usah masuk kantor, di sini saja, temani aku. Tapi kan, dia menarik tangan Ian mendekat ke arahnya hingga bibir mereka. Ini perintah, apa kau paham? Desis Taeyong sambil menyelipkan rambut Ian yang berjatuhan di belakang telinga. Ian pun mengangguk mematuhi perintah. Taeyong yang tak bisa diganggu-gugat itu sekarang tidur di sini. Ian menggeliat Desis saat Taeyong meletakkan kepala dan wajahnya ke bagian leher Ian. Siapa yang menyuruhmu memanggilku Sajanim di saat seperti ini? Maaf, maksud ke Taeyong. Ian tersenyum dia berparam mata Ian dalam-dalam. Ia pasrah. Dia melihat Ian macam-macam. Pasti mereka saat ini. Akhirnya Ian memperhatikan diri mengusap pemberitaan Taeyong yang halus itu. Ian hanya mengangguk. Taeyong mengangkat wajahnya memperhatikan wajah Ian. Otomatis Ian juga menatap wajah Taeyong sekarang. Taeyong merasa nyaman dengan Ian. Dia memang sering bersenang-senang dengan wajah wanita, namun rasa nyaman sangat sulit diperoleh. Terlebih Ian yang memberikannya perhatian lebih. Yang penting sekarang Anda baik-baik saja. Dia menyentuh wajah Ian dengan pelan dan lembut. Ian, apakah kau tak mau menerima penawaranku? Maksudku, aku ingin selalu ada untukku seperti ini. Aku tak mempermasalahkan hubunganmu dengan Jungkook.
Aku tak berbohong bahwa aku memang bisa mendapatkan talenta, tapi semua yang ada padamu tidak mungkin ada pada mereka. Sikap, perhatian, bahkan kenyamanan tentu itu tidak ada pada wanita lain. Please, yang tidakkah kau berpikir 2 kali? Ia merasa tertegun. Taeyong merasa nyaman dengannya. Apa yang harus dikatakan sekarang? Sedangkan Taeyong tidak memikirkan harga diri lagi. Dia padahal tidak ingin memohon seperti ini, namun dia membutuhkan Yen bukan hanya karena hasrat saja, namun semua yang ada pada Yen. Taeyong menginginkan itu. Dia butuh seseorang di sampingnya. Aku tidak akan menjadikanmu hanya sekedar derajatmu tinggi. Aku membutuhkan seseorang yang selalu ada di sampingku, dan kau adalah orang itu. Ia merasa bingung atas pertanyaan Taeyong. Dia bingung harus menjawab apa. Ia masih memikirkan Jungkook walaupun saat ini mereka sedang bertengkar. Namun sorot mata Taeyong seolah begitu menginginkannya dan membuat hati dan pikirannya semakin bimbang. Taeyong, aku salah bincang, tiba-tiba terbuka membuat ucapannya terpotong. Taeyong, bagaimana keadaan? Oh shit, yes. Jimin langsung menutup mata dan telapak tangannya yang merasa terkejut dengan kedatangan Jimin langsung baru terbangun. Dia merasa jantung harus mundur. Sekarang Taeyong menjamkan matanya kesal. Setelah Yan pergi, barulah Jimin melepaskan tangannya. Dia mengintip Yan yang sudah turun ke lantai bawah. Jimin langsung masuk ke dalam kamar Taeyong dan mendekati pria itu. Sejak apa hubungan kalian? Jimin penasaran. Dia hanya menolak kasar. Sejauh yang kau lihat, kau sangat mengganggu Jimin. Jimin sangat penasaran soal hal-hal kecil. Bisa dikatakan kekuatan musiknya melebihi tetangga. Aku hanya ingin tahu, bahkan kau sudah berani membawanya ke rumah. Kau benar-benar gila. Taeyong menyaringnya. Sebentar lagi juga akan kudapatkan. Jimin mengangkat sebelah jempolnya ke arah Taeyong, kemudian pria duduk di atas ranjang. Taeyong menatap Jimin sambil menekan alisnya, sedangkan Jimin menyengir lebar. Dalam mimpimu, Jin, itu hal bukan kendala bagiku. Jimin menghela nafas. Katakan saja, kau tak bisa meninggalkan setara cewekmu itu kan, bisiknya. Sejak kau, kenapa kau datang tiba-tiba? Jadi yang merasa malu. Dia tak mempedulikan Jimin yang jelas dengan yang tak bisa dicaparkan dengan sekata-kata. Gadis itu membuat hasrat yang nyala-nyala seperti terbakar. Tapi belum sempat mendapatkan jawaban yang tadi. Dia sengaja langsung wajah membelas agar gadis itu luluh dan kasihan padanya. Dia duduk menunggu dengan semangat. Dia baru saja tiba. Jungkook menyuruh Yen datang lebih dulu ke stasiun karena pria itu ada urusan penting yang harus diselesaikan. Yen dan Jungkook kembali baikan kemarin. Jungkook minta maaf padanya dan Yen pun melunak soal penawaran. Tapi hingga detik ini Yen tidak memberikan jawaban apapun kepada pria itu. Kereta mereka akan berangkat 4 menit lagi. Yen memilih menunggu Jungkook sambil memainkan ponselnya yang sudah menyediakan bekal makanan, kamera, dan pakaian ganti. Perjalanan kali ini akan berkesan. Yen berharap setelah mereka menghabiskan waktu bersama, hubungan mereka bisa menyenangkan lagi seperti dulu.
Jongkok di mana please angkat teleponnya. Namun Jongkok tak menjawab panggilan Yen. Akhirnya dia hanya bisa sabar menunggu. Dia takut jika pergi maka Jongkok akan datang dan please kecewa. Jadi Yen memilih tetap menunggu hingga Jongkok datang. Kereta demi kereta terus berlalu hingga waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Yen masih duduk di sana walaupun dia sudah menunggu selama 4 jam. Yen menunggu apakah Jongkok benar-benar tidak datang. Panggilan Yen sampai sekarang tidak diangkat. Saya maafkan aku tak bisa datang karena ada masalah pada sistem komputer perusahaan. Ini saya mirip, benarkah? Ya sudah, aku juga berada di rumah Sejong, selesaikan urusanmu. Ia mematikan ponselnya, dia kemudian menangis. Dia merasa kecewa sekali dengan Jongkok, selalu saja Jongkok seperti itu. Tidak menepati janji dan membuat Ian kecewa. Ian mengerti Jongkok sibuk, tapi Ian sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan dia sangat bersemangat. Namun lihat apa yang Jongkok lakukan mengecewakannya. Ia memutuskan kembali ke rumahnya pada pukul 8 malam. Setelah berkeliling di bus sendirian, dia merasa hari ini benar-benar sangat buruk. Dia membawa semua barang bawaannya kembali ke flat mereka. Ia tidak akan menunjukkan rasa kecewanya kepada Jongkok. Pria itu baru saja mendapatkan pekerjaan bagus, jadi maklum Jongkok lebih mengutamakan pekerjaan. Ia melangkahkan kakinya dengan risau. Dia sudah menatap flat kecil mereka dari kejauhan. Namun ia mengizinkan mata saat melihat Jongkok berada di atas di teras rumah mereka bersama Jenny. Air matanya langsung jatuh, hatinya benar-benar sesak. Dia menuju Jongkok seharian seperti orang bodoh, tapi pria itu malah bersenang-senang dengan Jenny. Ini melakukan tubuhnya berlari meninggalkan flat mereka. Air matanya jatuh bercucuran. Dia merasa dirinya benar-benar sangat bodoh. Dia merasa kesabaran selama ini telah habis. Dia berada di depan gang dan menempelkan tangannya dengan alat, bahkan mobil Jenny ada di sana. Ian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Taeyong. Halo Ian, ada apa? Anda di mana? Akhirnya Ian sambil memegang ponselnya erat. Terus maaf memangnya kenapa? Apa terjadi sesuatu? Ian menjawabkan matanya. Dia membuat suaranya bergetar bergetar. Itu aku akan beri jawabannya sekarang. Dia menyetop sebuah taksi yang lewat di depannya, lalu dia masuk ke sana. Dia akan datang ke rumah Taeyong dan memberi jawaban secara langsung. Dia sudah lelah menahan diri. Dia ingin lepas, bebas, dan melakukan apapun hal yang diinginkan sekarang. Taeyong menatap layar ponselnya. Dia mematikan malangnya secara sepihak dan hal itu membuat Taeyong penasaran. Dia menghela napas dan meletakkan ponselnya di meja. Dia melanjutkan kembali acara minum anggurnya. Taeyong minum wine di gelasnya sambil membayangkan Yen bagaimana caranya biar dia melupakan gadis itu. Lama-lama dia bisa gila jika seperti ini. Tadi Taeyong ingin menyampaikan panggilan gadis itu, namun tidak bisa. Suara bel rumah yang terus berbunyi membuat Taeyong sadar dari lamunannya. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu utama.
Siapa yang datang malam-malam begini? Jika itu Jimin, dia akan langsung mengujarnya dengan umpatan dan sumpah serapah karena berani mengganggunya malam-malam. Yang sudah gila, dia melihat Taeyong langsung saja yang mendekati pria itu sedikit pada cincin lalu mencium bibir Taeyong yang menarik tengkuk pria itu dengan berani. Hal itu sangat membuat Taeyong terkejut, rasa ini nyata atau bukan. Dia membiarkan Yen dengan tidak beraturan, kemudian dia mengangguk kedua tangan Yen yang berada di tengkuknya lalu menurunkannya. Yen menjamkan matanya dan jarak mereka sangat dekat. Yen buka mata dan menatap wajah tampan itu yang tak buta. Dia sadar bahwa Taeyong sempurna, ia juga bukan manusia bohong. Jika dia mengatakan tidak tertarik pada Taeyong, nyatanya Yen menahan dirinya selama ini. Aku menerimanya, aku bersedia menjadi wanitamu Taeyong, aku bersedia lalu berada di sampingmu. Ternyata diam-diam masih ngerasainnya seperti mimpi. Dia mengangkat dagu Yen dan mengusapnya dengan pelan. Bah, coba katakan sekali lagi, aku bersedia menjadi wanitamu Taeyong. Taeyong memojokkan tubuhnya ke dinding. Dia melepas ciuman mereka dan menatap wajah cantiknya yang sudah memerah itu. Dia tak bisa menjabarkan bagaimana bahagianya dia sekarang. Ia datang sendiri kepadanya. Ia menjamkan mata saat bibirnya diusap oleh ibu jari Taeyong. Dia membuka mata kembali dan melihat Taeyong menatapnya begitu dalam sampai membuat jantung Yen pada begitu kencang. Jawab Taeyong sambil mencoba mengundang Yen. Hal itu membuat perasaan Yen bagi diluluh lantahkan. Jantungnya berdegup kencang karena perkataan Taeyong. Baru menerima penawaran Taeyong, pria itu sudah melakukannya layaknya seorang ratu. Yen hanya bisa berharap bahwa dia tak menaruh hati kepada Taeyong, apalagi melepaskan seluruh hatinya pada pria itu, karena Yen yakin suatu saat dia akan merasakan rasa sakit yang begitu dalam.